Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia. Engkau Tuhan yang kekal dan ajaib. Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22, ayat 39 yang berkata demikian. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, aspek lain dari kasih selain mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, yang ketiga adalah mengasihi sesama kita. Kasih adalah bahasa khas dari kekristenan. Kasih adalah tindakan yang meluap dari sikap hati yang dipenuhi kasih kepada Allah. Roh Kudus memampukan kita mengasihi orang lain. Kalau kita mau jujur, terkadang karena kurangnya kasih terhadap orang lain, kita mencoba menghindari orang-orang yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa jadi kita berusaha mengabaikan orang-orang yang membutuhkan. Kita menolak terhubung dengan orang lain dan berusaha menjalani kehidupan yang terisolasi dan berpusat kepada diri sendiri. Ini adalah keadaan ketika kasih menjadi dingin dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih kepada sesama? Yang pertama, supaya dapat mengasihi sesama dengan tepat, kita harus menerima mereka sepenuhnya sebagai sesama manusia yang untuknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kita harus memandang mereka sebagai objek kepedulian Allah yang tertinggi. Mereka berharga di mata Allah, dan karena Allah peduli terhadap mereka, kita seharusnya juga mempedulikan mereka. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5, ayat 15 dan 16 mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Yang kedua, supaya dapat mengasihi sesama kita dengan tepat, kita harus bersedia memaafkan pelanggaran yang pernah mereka perbuat terhadap kita atau orang lain. Mereka melakukan kesalahan sama seperti kita. Kita semua orang berdosa, kita semua pernah gagal dan sering juga berbuat salah. Tidak satu pun dari kita yang pantas mendapatkan pengampunan. Kita mampu mengampuni satu sama lain karena kita ingat bahwa Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dalam Kolose 3 ayat 12 dan 13 mengatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang ketiga, supaya dapat benar-benar mengasihi sesama kita, kita harus bersedia mengikuti teladan kasih yang rela berkorban. Gambaran agung mengenai kasih yang berkorban tentunya adalah teladan Tuhan Yesus sendiri yang mati bagi setiap kita untuk menebus dosa kita. Namun ada sebuah gambaran yang diberikan Tuhan Yesus mengenai kasih yang berkorban adalah dari kisah orang Samaria yang baik hati dan membantu mereka pada saat mereka mengalami kemalangan. Dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yang keempat, supaya kita dapat mengasihi sesama kita dengan segenap hati, kita harus menyingkapkan kasih Allah kepada mereka melalui hidup dan kata-kata kita. Kita mampu melakukannya dengan bantuan Roh Kudus yang datang dan berdiam di dalam diri kita untuk menghasilkan kasih di dalam hati kita dan menunjukkan kasih tersebut keluar. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Dan dalam 1 Yohanes juga mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Izinkanlah Roh Kudus melakukan pekerjaannya yang indah di dalam diri kita. Percayalah pada kuasa Tuhan untuk menolong kita menghidupkan prinsip kasih. Dengarkan suara Tuhan ketika Ia mendorong untuk mempraktikkan sikap yang penuh kebaikan kepada orang lain. Tunduklah pada pimpinan Tuhan dan bersukacitalah atas karya Tuhan di dalam dan melalui diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengasihi sesama bukanlah sebuah pilihan tambahan dalam hidup orang percaya, tetapi sebuah mandat ilahi yang berakar dalam kasih Allah sendiri yang telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Kasih kepada sesama menjadi refleksi paling nyata dari iman yang hidup dan bukti bahwa Kristus sungguh berdiam di dalam hati kita. Tanpa kasih, segala bentuk kesalehan lahiriah dan pelayanan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa sekalipun kita membagikan segala harta kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi jika itu tanpa kasih, semua itu tidak ada artinya. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk memberi karunia dan kuasa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan membuahkan kasih yang nyata dalam setiap relasi kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi orang-orang yang menyenangkan dan mudah untuk dicintai, tetapi justru untuk mengasihi mereka yang sukar, yang menyakiti, bahkan yang menolak dan melawan kita. Itulah bentuk kasih yang memancarkan cahaya Kristus dalam dunia yang gelap oleh kebencian, dendam, dan egoisme. Kasih sejati tidak bergantung pada perasaan atau respon orang lain, melainkan pada keputusan dan komitmen untuk setia melakukan kehendak Allah. Kasih itu aktif, berani, dan terus bekerja meskipun tidak dihargai atau dibalas. Kasih itu memberi diri, memikul beban orang lain, dan hadir di saat dibutuhkan meski tidak diminta. Dan kasih yang seperti ini hanya mungkin dilakukan bila kita hidup dalam relasi yang intim dengan Sang Sumber Kasih, yaitu Allah sendiri. Hanya bila hati kita terus-menerus diisi oleh kasih Tuhan, kita akan mampu menjadi saluran kasih yang murni dan tidak memudar meski menghadapi penolakan dan ketidakadilan. Ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus,
Kita akan dijadikan pribadi yang lembut, rendah hati, dan penuh belas kasihan. Setiap perkataan dan tindakan kita akan membangun, bukan menghancurkan, menyembuhkan, bukan melukai, mendamaikan, bukan memecah belah. Dan melalui hidup kita yang demikian, dunia akan mengenal bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih yang bekerja melalui kita. Kasih yang bukan sekedar kata-kata, melainkan nyata dalam sikap, perbuatan, dan pengorbanan sehari-hari. Sebab kasih adalah bukti tertinggi bahwa Allah sungguh hidup dalam kita dan melalui kita ingin menjangkau dunia yang membutuhkan terang dan harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kekal dan penuh damai. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Kami bersyukur atas teladan kasih yang begitu agung. Dan kini kami mohon, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami dengan kasih yang murni, yang rela mengampuni, memberi diri dan menjadi terang di tengah dunia yang penuh kegelapan. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati Kristus yang lembut dan penuh belas kasihan, dan pakailah hidup kami untuk menjadi saluran kasih-Mu yang menyentuh jiwa-jiwa yang terluka, tersisih, dan haus akan cinta sejati. Terima kasih ya Bapa yang baik, buat firman-Mu yang begitu indah yang boleh datang kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu Bapa, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.